malam pemirsa, kita berjumpa dalam program Dialog Khusus. Kali ini Dialog Khusus hadir bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan dukungan pemerintah untuk pemulihan UMKM Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini masih di tengah masa pandemi COVID-19. Tetapi tentu itu tidak menyurutkan ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mendukung keberlangsungan dan juga kebangkitan, utamanya UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur. Seperti apa konsep-konsep yang memang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Nah, malam hari ini pemirsa, Dialog Khusus bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan membahas terkait dengan dukungan pemerintah untuk pemulihan UMKM Jawa Timur. Di studio JTV sudah hadir Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi MM. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pak Purnomo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tika. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini, Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada juga Bapak Santoso Dwi Prasetyo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Madiun. Pak Prasetyo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tika. Dari Madiun langsung ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Nanti kita juga akan tahu seperti apa program-program inovatif juga ya Pak ya yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Madiun tentunya. Dan pemirsa, dukungan pemerintah untuk pemulihan UMKM Provinsi Jawa Timur ini seperti apa? Pak Pur, ini kalau kita bicara peran dari pemerintah provinsi sendiri Pak untuk mempercepat pemulihan UMKM Jawa Timur. Ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Ikhtiarnya apa saja yang dilakukan Pak Purnomo? Iya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi dengan semangat Nawabakti Satya, Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ya, yang dibungkus dengan roh cetarnya itu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif itu, maka tentunya Ibu Gubernur dalam Nawabakti Satya itu sudah mempunyai komitmen yang dilakukan bersama dengan jajarannya, kami selaku OPD itu. Kebetulan memang dari 9 Nawabakti itu, Bakti ke-7 itu merupakan salah satu kegiatan yang harus kami lakukan. Tidak hanya Dinas Koperasi sendiri, tapi ada beberapa OPD yang memang tergabung di dalam Nawabakti Satya itu, terutama di Jatim Berdaya, Jatim Bakti ke-7 itu di mana peran pemerintah terhadap koperasi dan UMKM di Jawa Timur, apakah itu sebelum pandemi, setelah pandemi, dan sekarang masa transisi gitu ya. Itu Ibu Gubernur telah memberikan arahan-arahannya kepada kami tentunya. Dan kami melanjutkan dari Bakti ke-7 itu dengan 5 program prioritas. Ini yang pertama saya lakukan dulu ya. 5 program prioritas itu dengan semangat peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaannya, SDM-nya, produksinya, permodalannya maupun pemasarannya itu berbasis syariah dan digitalisasi. Nah, itu ya. Sementara kalau berbicara tentang apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan di Jawa Timur itu ada 22.250 koperasi dengan jumlah anggota 3,9 juta ya, dengan jumlah karyawan 265 orang, 265.000 orang itu ya. Dan itu telah menghasilkan suatu kontribusi terhadap perkembangan perekonomian ya. Kalau dilihat dari sisi asetnya itu sudah mencapai 13 triliun, modal sendiri, modal luar, omsetnya itu sudah 27 triliun gitu ya, dan SAU-nya sudah mencapai 2,7 triliun. Ini suatu perkembangan ya di koperasi. Nah, ada yang perlu memang kita sinergikan. Istilah Ibu Gubernur itu rembuknya grup dengan seluruh stakeholdernya, termasuk dalam hal ini adalah dari Kanwil Pajak, dari Biro PBJ-nya gitu ya. Karena apa? Kalau saya berbicara koperasi dengan jumlah 22.250, UMKM-nya ini ada sejumlah 9,7 juta UMKM gitu ya. Ini baik di sektor pertanian maupun di sektor non pertanian. Nah, tentunya ketika pandemi itu berdampak gitu ya, berdampak terhadap
posisi mereka semuanya. Ya walaupun tidak 100% gitu, dampak yang dirasakan. Apakah itu mulai dari bahan bakunya, produksinya maupun pasarnya yang memang menjadi keluhan teman-teman. Nah, maka dalam hal ini kami tidak tinggal diam memang. Ya. Kami memberikan sentuhan-sentuhan, kami hadir ketika pandemi itu baik secara virtual maupun sedikit secara langsung ya, membina kelembagaannya, mendampingi gitu ya. Kemudian ada bimbingan-bimbingan teknisnya itu, SDM-nya harus semangat terus, produksinya ini kita baguskan. Kalau kesulitan bahan baku, ini ada Disperindak yang menyiapkan bahan baku melalui aplikasinya kan gitu ya. Jadi saling mensupport satu OPD dengan OPD lain. Iya, makanya rembuknya krutnya Ibu Gubernur itu selalu dipakai untuk itu gitu ya. Di pertaniannya juga begitu, di perkebunnya juga begitu, di peternakannya, dinas perikanan kelautan juga begitu. Jadi saling mengisi. Mereka cuma ada UMKM di mana-mana, kooperasinya juga di mana-mana. Jadi kita rembuknya krut bagaimana mendampingi mereka ketika ada pandemi dan ketika kita sekarang masuk pada masa transisi di mana PPKM mikro ini dijalankan kan gitu ya. Betul. Nah itu banyak sudah yang kita berikan. Baik, ya, Pak berikan kepada teman-teman itu gitu loh, Mbak Tika. Iya, Pak Pur. Nah, Pak Pras sendiri bagaimana? Adakah insentif atau adakah program khusus bagi teman-teman di UMKM yang diberikan oleh teman-teman DJP begitu? Kalau kita berbicara mungkin bukan hanya di saat pandemi, apakah memang dari dulu sudah ada semacam formula begitu untuk meringankan teman-teman di UMKM ini, Pak Pras, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau di perpajakan, kalau kita bicara tentang UMKM, sebetulnya sudah sebelum pandemi pun pemerintah sudah mengatur dengan PP 23. Itu biasanya kita sebut UMKM itu adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dan kalau di ketentuan peraturan pemerintah tadi batasannya itu peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Baik. Dan di aturan perpajakan bahwa untuk pelaku-pelaku UMKM tersebut itu pengenaan pajaknya hanya 0,5% dari peredaran bruto. Dan mereka biasanya cukup diberikan kemudahan, kesederhanaan ya, dengan aturan pajak tadi cukup bayar 0,5% final. Nah, setiap bulan mereka bayar sesuai dengan peredaran brutonya. Setelah itu kalau sudah bayar tidak perlu lagi lapor. Jadi memang sudah sangat sederhana sekali untuk mereka. Dan kebetulan untuk pengusaha yang peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar, itu pemerintah juga tidak mewajibkan untuk mengukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak. Jadi tidak wajib mengukuhkan usahanya, sehingga ketika mereka melakukan transaksi menjual produk-produknya tidak perlu lagi memungut PPN. Dan tadi disampaikan oleh Pak Pur bahwa memang pandemi COVID ini memang juga berdampak lah kepada UMKM ini, dan pemerintah dari DJP sendiri juga sudah memberikan insentif kepada pelaku UKM ini dengan PPh final yang tadi dibayar 0,5% itu dengan fasilitas PMK 110 itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi pelaku-pelaku UKM cukup melaporkan saja omsetnya berapa, pajaknya berapa, nah pajak itu ditanggung oleh pemerintah. Oke, itu sampai kapan Pak Pras jadi, pemberlakuan itu, kebijakan pemberlakuan ini sudah dimulai dari tahun lalu di bulan Maret 2019 sampai Desember. Maret 2020 ya? Iya, dan sekarang diperpanjang kembali dengan PMK 19 tadi sampai dengan bulan Juni. Bulan Juni 2021. 2021. Baik, gitu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dukungan pemerintah untuk pemulihan UMKM Jawa Timur. Pak Pur, saya ke Pak Pras dulu, karena apa? Begini Pak Pur, orang kalau mendengar kata pajak, wah itu mereka udah ngeri duluan begitu ya, apalagi teman-teman UMKM begitu loh. Nah Pak Pras, apa sebenarnya yang harus difahami oleh masyarakat, utamanya mereka pelaku UMKM, agar mereka lebih paham lagi terkait dengan perpajakan ini seperti apa? Kemudian dari pajak yang mereka bayar pun mereka juga mendapatkan manfaat sebenarnya kan, Pak Pras. Nah,
apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPP Pratama Madiun begitu untuk kemudian senantiasa melakukan edukasi terkait dengan perpajakan ini kepada para pelaku UMKM yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi memang Direktur Jenderal Pajak sendiri sudah memberikan suatu petunjuk dengan SE 13 tahun 2018 bahwa kita punya kegiatan Business Development Services. Itu adalah metode penyuluhan itu yang digabungkan dengan pengembangan usaha para pelaku UKM. Jadi layanan pengembangan ini itu digabungkan dengan kegiatan mengembangkan usaha wajib pajak, tapi di situ ada edukasinya, edukasi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Jadi DJP ikut mendorong para pelaku usaha ini bisa berkembang sehingga dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas, misalnya seperti memberikan, kalau di kantor kita ada pojok pajak itu untuk tempat display produk-produk para pelaku UKM. Kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana meningkatkan omset juga, pelatihan-pelatihan bersama dengan stakeholder yang lain, bagaimana mereka bisa mengakses modal usaha, misalnya dengan KUR, kemudian juga mengikutkan mereka ke seminar-seminar gitulah. Dan dengan harapan kalau mereka maju, mereka itu ada keterikatan gitu, engagement dengan pajak, dengan engagement tadi mereka, harapan kita mereka menjadi tumbuh lah awareness, kesadaran sehingga akhirnya mereka jadi untuk membayar pajak itu secara sukarela patuh begitu lah. Bukan karena keterpaksaan ya, bukan tapi karena mereka sudah gitu, ya, tahu betul. Seperti apa manfaat yang akan mereka peroleh juga tentunya Betul, ya, dengan adanya pajak itu Pak Pras. Gitu, ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman di KPP Pratama Madiun ini Pak Pras menggandeng instansi terkait begitu ya untuk kemudian bersama-sama memberikan edukasi penyuluhan terkait dengan perpajakan begitu. Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan memang di KPP Pratama Madiun kita punya program Wisanggeni. Ini karena Madiun Pak, Jawi Wetan, Mataraman Pak. Jadi kita lebih banyak bikin program-program itu yang lebih mendekatkan dengan sesuai kultur dengan masyarakat gitu. Jadi kita lebih kearifan lokal. Jadi kita bikin Wisanggeni itu wirausaha tangguh bersama bangun negeri gitu istilahnya. Jadi kita bersama-sama dengan stakeholder kampus Pak, dengan dinas-dinas di Pemda, kemudian dengan perbankan juga gitu. Itu kita mulai tahun 2018 kita menggandeng perbankan, KPPN, kemudian dengan dinas perdagangan. Jadi kita bikin semacam sosialisasi gitu bersama dengan mereka bahwa kita sampaikan ini dari perbankan ada bagaimana mengakses KUR. KUR itu adalah kredit usaha rakyat. Kebetulan dari KPPN, dari instansi vertikal kami itu menyampaikan bahwa sebetulnya KUR itu adalah pinjaman yang bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Baik. Nah, kebetulan KPPN lah yang membayar, yang biasanya melakukan pembayaran bunga-bunga di situ. Nah, setelah mereka tahu bagaimana mengakses perbankan yang harus laporan keuangan dan lain-lain, itu kita menggandeng dari kampus supaya mereka bisa belajar gitu. Jadi kita dengan kampus tadi mereka belajar bagaimana membuat laporan keuangan, kemudian biasanya kalau akses perbankan pasti dikaitkan dengan kewajiban perpajakan. Jadi bagaimana mereka membuat NPWP dan lapor SPT, kita berikan pelatihan melalui unitnya tadi gitu. Baik. Ya, Pak Pur, ini kalau kita bicara mengenai digitalisasi UMKM sendiri begitu ya Pak ya, yang memang sekarang sudah bertransformasi kan Pak, segala sesuatunya ke digitalisasi. Nah, ini seperti apa untuk membuat mindset para SDM begitu ya yang ada di bidang koperasi UKM ini mereka lebih berdaya saing begitu. Jadi gini Mbak Tika, semua itu memang selalu ada hubungannya, simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dengan program kami di 5 itu ada kelembagaan, ada SDM ya, SDM unggul. Ini kita latih juga tentang IT-nya. Baik. Supaya mereka tidak ketinggalan ya. Di posisi 4.0 itu harus apapun itu. Kemudian di produksinya itu juga kita mencoba untuk
koordinasi kolaborasi dengan Dinas Perdagangan yang memang punya aplikasi untuk penyiapan kemana harus cari bahan baku itu. Baik. Itu sudah disiapkan semuanya. Kemudian di permodalan ini memang menjadi salah satu yang menjadi masalah. Ketika mereka ya pandemi, untuk mengajukan kredit juga tidak bisa karena kebutuhan juga butuh gitu ya, untuk ngangsur juga sulit kan gitu ya. Maka pemerintah telah memberikan banyak fasilitas. Baik, Pak Pur, terkait dengan fasilitas apa saja nanti kita sambung di segmen selanjutnya, Pak. Pemirsa, dialog khusus yang dipersembahkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kita berbincang terkait dengan dukungan pemerintah untuk pemulihan UMKM Jawa Timur. Di studio JTV sudah hadir Ibu Indah Wahyuni SHMSI. Beliau merupakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jawa Timur. Ibu Indah, selamat malam. Terima kasih ya Ibu ya sudah bersedia hadir. Aduh, suasananya jadi seger ya Pak ya, karena ada Ibu juga di sini. Alhamdulillah. Baik, Ibu Indah. Nanti kita akan berbicara di sini terkait dengan ada e-marketplace begitu ya. Tapi sebelumnya melanjutkan dulu penjelasan dari Pak Pur. Ini tadi Pak terkait dengan digitalisasi UMKM, apa juga yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah permodalan. Ini hal yang sangat penting sekali. Seperti apa Pak? Oke, baik. Sebentar Mbak Tika. Iya. Dalam permodalan itu memang juga salah satu kendala dari teman-teman kami UMKM dan koperasi. Iya. Kesulitan mendapatkan dana karena memang tidak bisa keluar, kesulitan bahan baku karena memang tidak bisa beli, kesulitan pasar karena tidak sulit untuk memasarkan. Maka kami pemerintah ini melalui pemerintah pusat tentunya yang pertama memberikan relaksasi kredit, insentif pajak. Maka ketika teman kami dari pajak ini menyampaikan bahwa ada insentif pajak ini untuk meringankan beban mereka, dan pajak ini jangan ditakuti gitu ya teman-teman koperasi dan UMKM di Jawa Timur gitu ya. Pajak ini jangan ditakuti, kalau memang belum waktunya kena pajak enggak apa-apa, tapi yang jelas laporan pajaknya. Ayo sama-sama dengan saya, NPWP-nya dibuat, kemudian laporannya kita lakukan. Itu yang sering juga kami lakukan untuk penyuluhan-penyuluhan dengan teman-teman. Baik. Ya, nah, dari situ kita berharap bahwa kita ada pendampingan bagaimana supaya mereka itu tidak kesulitan untuk akses permodalan. Ya, tidak takut karena pajak kan gitu ya. Nah, disitulah kami hadir untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman. Ini belum menyeluruh memang, ketika ya belum menyeluruh karena memang 9,7 juta 22.250 koperasi itu tidak bisa kami sentuh. Nah, kami menggunakan tangan-tangan dinas kami yang di kabupaten kota. Kami bersama dengan teman pajak yang ada di wilayah masing-masing. Itu kita bersama-sama di situ. Nah, di sisi pemasarannya ini juga yang merupakan salah satu kendala. Di rumah membuat memang gitu ya, membuat. Nah, tapi pasarnya kemana kan? Maka pasar itu kita mencoba untuk meningkatkan penjualan pada online. Ketika offline-nya ini sudah dibatasi pada online, termasuk bagaimana pemerintah, Ibu Gubernur itu membuat suatu produk aplikasi agar supaya produknya UMKM yang sudah dikurasi itu bisa mengikuti pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka disitulah dibuka ruang lagi, dibuka ruang untuk teman-teman itu bisa ikut di situ. Di samping juga penjualan kerjasama dengan teman-teman marketplace gitu ya, di media sosial kan gitu ya, itu kita lakukan untuk supaya pasarnya ini tetap dilakukan. Kami katakan tapi tidak sendiri, saya tidak sendiri. Makanya rembuknya grup dengan OPD terkait itu kita lakukan agar supaya betul-betul ada peran pemerintah di situ untuk membantu bagaimana teman-teman UMKM dan koperasi ini tetap berkiprah, tetap berproduksi, gitu ya, tetap bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, membayar
cicilannya kayak dan sebagainya, walaupun ada relaksasinya gitu ya, ada insentifnya, pajaknya, itu tidak lepas bahwa mereka punya tanggung jawab. Baik, dan Pak Pur. saya sudah yakin, aku yakin, dan ini sudah kami lakukan, teman-teman UMKM dan koperasi semuanya jujur dan punya kewajiban untuk itu dan melakukan kewajibannya. Gitu, Oke, baik. Jadi bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, Ibu Indah, ini terkait dengan pemasaran juga begitu ya, Bu ya. Kan Ibu Gubernur November tahun lalu juga sudah meluncurkan yang namanya program Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online. Ini konsepnya seperti apa, Ibu Indah? Ya. Jadi begini, Mbak. Awal kita menginisiasi untuk membuat e-marketplace ini ya dalam keadaan pandemi ya. Semua keadaan lesuh untuk ekonomi ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa untuk PDRB di Jawa Timur ya sebesar 56,94% itu PDRB di Jawa Timur ditopang dari UMKM, sehingga kami dalam mendukung program dari Ibu Gubernur seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, rembuk nyekrup ya, kami menginisiasi bekerja sama dengan MBIS Market PT Brilliant E-Commerce untuk membentuk e-marketplace pengadaan barang dan jasa sampai ya pengadaan langsung sampai dengan 50 juta. Itu mempertemukan bahwa pelaku pengadaannya adalah OPD di lingkungan Pemprov maupun kabupaten kota di Jawa Timur, dengan penyedianya adalah UMKM. Nah, memang yang tidak terkena, ya hampir tidak terkena dampak lah dalam keadaan pandemi ini adalah pemerintah. Sehingga untuk mendorong perekonomian kami mendorong belanja pemerintah melalui UMKM, istilahnya dengan melakukan e-marketplace Jatim Bejo ini. Oke, jadi kemudian program ini benar-benar bisa sangat membantu UMKM di Jawa Timur, Ibu Indah. Ya, jadi begini, untuk penyedianya kami mempermudah UMKM untuk bergabung di dalam e-marketplace Jatim Bejo ini. Yaitu diantaranya kalau yang sudah berbentuk badan usaha, yang jelas dia harus punya NPWP, SIUP, kan seperti itu, apa namanya, TDP, NIB, segala macam. Nah, kalau yang tidak atau belum berbadan usaha, yang jelas ini harus, yang penting punya KTP. Baik. Yang penting punya KTP, punya NPWP, punya surat keterangan usaha. Kalau nggak punya NPWP ya sudah, punya surat keterangan usaha ataupun yang jelas KTP aja. Itu sudah diperbolehkan untuk masuk di dalam e-marketplace Jatim Bejo ini. Dan UMKM yang bergabung dengan Jatim Bejo itu tidak dikenakan biaya apapun. Tanpa biaya ya Ibu? Tanpa biaya, dan juga di dalam pelaksanaannya, pembayarannya itu kan non tunai ya, dan itu bisa langsung ke rekeningnya penyedia. Baik, ini nama marketplace-nya sendiri apa Ibu? Kenapa? Nama marketplace-nya sendiri? Jawa Timur Belanja Online, Jatim Bejo. Jatim Bejo itu nama marketplace-nya ya Ibu ya? Oke. Nah, untuk produk-produknya sendiri apa yang sudah bisa diperoleh di sini? Jadi gini, kalau untuk produk-produknya itu kan adalah pengadaan langsung sampai dengan 50 juta. Di antaranya adalah makan minum rapat, rental mobil, sewa mobil, terus habis gitu untuk belanja souvenir, terus habis gitu juga ATK, seperti itu. Nah, Pak Pur, ini seperti apa dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk marketplace Jatim Belanja Online atau Jatim Bejo ini, Pak? Ya, jadi sudah disampaikan sama Bu Indah ya, jadi kita menyiapkan UKM yang siap untuk bergabung di Jatim Bejo itu. Dan kami memang mengkurasi produk-produk UKM yang memang sudah disiapkan ruangnya ya oleh Bu Indah melalui Jatim Bejo-nya itu, baik koperasi maupun UKM itu ya, kita coba untuk betul-betul bisa ikut di situ. Memang sih ada kendala, tapi kendala itu sudah bisa kita selesaikan gitu ya. Makanya saya dalam hal ini ingin betul-betul teman-teman UKM dan koperasi itu jangan takut pajak.
gitu ya. Nggak boleh takut pajak. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus mengikuti aturan itu. Kalau takut kita nanti tidak bisa berbuat. Padahal ruang itu sudah disiapkan, gratis lagi gitu ya. Maka kalau ini tidak dimanfaatkan oleh teman-teman, ini salah satu ruang dari ruang yang ada untuk marketplace ini melalui hal ini gitu, Jatim Bejo ini. Nah, banyak memang yang sudah disiapkan oleh teman-teman marketplace lainnya gitu ya. Banyak, termasuk itu Gojek ini lebih banyak kan gitu ya. Tapi tetap mereka harus mematuhi ketentuan-ketentuan itu. Harus seimbang lah. Ada keseimbangan di dalam rangka dunia usaha supaya pendapatan-pendapatan itu sama dirasakan. Bu Indah menyebutkan memang betul 56,94% itu PDRP sumbangsihnya dari UMKM dan koperasi. Oh, itu luar biasa. Nah, itu kalau 56,94 itu sama dengan 57 sudah. Ini sudah luar biasa di atas rata-rata itu. Nah, itulah yang menjadi sumbangsih teman-teman. Maka pemerintah juga harus hadir di situ dalam semua posisi, baik itu di kelembagaannya, bagaimana UKM naik kelas, bagaimana koperasi ini berkontribusi ya lebih besar, SDM-nya ini unggul, profesional, produksinya itu sudah produknya bersertifikasi gitu ya, dan profesional bagus, punya nilai tambah, permodalnya sudah dicukupi, sudah ada keringanan insentif pajaknya, realisasi kreditnya dan sebagainya. Lah itu yang menjadi pasarnya juga sudah disiapin ya, pasar juga sudah disiapin baik offline maupun online-nya. Di setiap DJP memang saya mengingat ada pojok UMKM di situ. Ada pojok UMKM ini mengingat bahwa ada keterlibatan dari seluruh sektor ya, termasuk DJP ini peduli terhadap produk UMKM untuk ikut memasarkan. Itu yang dinamakan sinergi itu tadi ya, Pak Pur, sinergi itu tadi, rembuknya grup tadi, sehingga karena di situ banyak masyarakat hadir di setiap kantor pajak. Disitulah teman-teman itu kalau butuh konsumsi apa, produk UMKM ya, produk UMKM yang jadi bagus sekali upayanya teman-teman dari pajak. Itulah salah satunya dari sekian itu yang diperbuat oleh pajak. Dan saya juga nanti sama Bunda juga begitu, akan memperbanyak pojok UMKM di tempat-tempat strategis yang memang itu ruang untuk teman-teman UMKM itu. Gitu. Nah, Ibu Indah, selain dari dinas-dinas yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, adakah teman-teman di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang mereka sudah memanfaatkan e-marketplace ini, Ibu? Sudah ada 14 kabupaten kota yang sudah bergabung dengan Jatim Bejo. Di antaranya Kabupaten Sidoarjo, Lumajang, Gresik, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Bondowoso. Itu memang diharapkan kan memang seluruh 38 kabupaten kota di Jawa Timur kan Ibu akan bergabung di marketplace ini. Insya Allah seperti itu. Baik, cuman mungkin sekarang masih 14 dulu ya Ibu. Itu secara bertahap nanti akan mereka semakin banyak yang bergabung. Nah Ibu, selama ini hampir 5 bulan lebih kurangnya Ibu Indah, seperti apa pertumbuhannya sendiri untuk marketplace ini? Jadi dari hari ke hari ya, untuk e-marketplace Jatim Bejo ini sudah tambah banyak yang bergabung. Untuk UMKM-nya dan juga transaksinya juga sudah mengarah ke positif ya. Mencapai berapa Ibu? Mulai dari Januari sampai dengan 31 Maret kemarin itu sudah 5,7 M transaksinya. Yang paling banyak memang masih Mamin Rapat. Dan apa namanya, untuk penyedia dari UMKM-nya sebanyak 798 dengan jumlah pemesanan kurang lebih 2.000 pesanan. Yang terbanyak masih makanan minuman. Setelah itu apa urutannya? Minum. Jadi ada makan minum, ada ATK, rental itu sudah hampir 1 M, dan rental sewa mobil itu. Baik. Artinya itu yang nanti teman-teman dari pemerintah kabupaten dan kota juga nanti akan diharapkan juga semakin banyak untuk mengisi platform bisa ini. Kan yang penting sebenarnya kami ini dalam pengadaan langsung sampai dengan 50 juta. Jadi apapun pengadaan langsung sampai dengan 50 juta bisa dilakukan lewat e-marketplace Jatim Bejo ini. Jadi inilah upaya pemerintah mendorong belanja pemerintah lewat UMKM lah Mbak.
Baik, luar biasa tentunya sinergi juga dengan teman-teman di pajak tentunya ya Pak Pras yang harus kita apresiasi tentunya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Bapak Mas Purnomo Hadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Santoso Dwi Prasetyo, Kepala KPP Pratama Madiun, serta Ibu Indah Wahyuni, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jawa Timur. Bu Indah, ini kalau kita bicara mengenai begini, ini ada dinas-dinas di pemerintah provinsi Jawa Timur, juga teman-teman kabupaten kota. Nah, ini kalau masyarakat awam yang ingin bergabung, Ibu, dalam marketplace ini, seperti apa persyaratannya? Bisa tapi ya, Bu ya? Bisa langsung lewat aplikasi jatimbejo.jatimprov.go.id Ya. atau bisa langsung ke kantor kami, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim, bisa lewat Dinas Koperasi, Bisa lewat Pak Pur. bisa lewat OPD jadi organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi maupun kabupaten kota untuk mengusulkan kepada kami, nanti akan dilakukan pelatihan karena kan ini merupakan pengadaan barang dan jasa ya. Jadi antara pemerintah atau organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov maupun kabupaten kota selaku pelaku pengadaannya dan penyedianya adalah UMKM, maka mereka harus punya akun kan. Nah, akun ini harus diberi pelatihan. Nanti akan diberi pelatihan di tempat kami. Baik. Bagaimana caranya memperoleh akun, bagaimana caranya memasukkan gambarnya itu untuk masuk di e-marketplace seperti itu, dan bagaimana melakukan transaksinya. Baik. Ada persyaratannya, Ibu? Nah, persyaratannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang sudah berbadan usaha, dia harus punya NPWP, harus punya SIUP, nah harus punya TDP dan NIP, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya belum berbadan usaha, ya punya NPWP, punya SKU, yang jelas punya KTP lah Mbak. Iya, Bu. Kalau nggak punya NPWP ya sudah, punya surat keterangan usaha sama punya KTP aja sudah bisa masuk. Baik. Nah, kalau untuk pembayaran pajaknya sendiri untuk teman-teman yang sudah bergabung di marketplace ini seperti apa, Ibu? Jadi kalau di M-Marketplace kami itu sudah ada potong pungut pajaknya. Jadi kalau seperti teman-teman organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota, PPh-nya itu sudah tercantum di situ. Berapa persen, dan itu sudah akan menghitung sendiri. Dan untuk PPN atau PPh-nya pun juga seperti itu. Kami menginginkan nantinya pengembangan e-marketplace ini bisa juga online dengan DJP. Baik. Sehingga memudahkan teman-teman bendahara di lingkup Pemprov maupun kabupaten kota itu bisa membayar pajaknya bisa langsung ke DJP. Baik, Pak Pras, seperti apa ini untuk kita bicara mengenai perpajakan bagi mereka para UMKM yang sudah bergabung di marketplace Jatim Bejo ini, Pak Pras? Jadi yang disampaikan oleh Bu Indah bahwa untuk pembayaran pajak sebetulnya kita sudah punya aplikasi ID billing gitu ya. Jadi sebetulnya cukup dengan nanti akses ke DJP online, wajib pajak bisa mengisi bendahara mungkin Bu ya. Bendahara nanti bisa mengisi jenis pajak apa, siapa yang membayar, dengan ID billing tadi sebetulnya sudah bisa langsung untuk dibayarkan, apalagi kalau ada kerjasama dengan Bank Jatim. Kebetulan Bank Jatim juga sebagai bank persepsi, jadi bisa menerima pembayaran pajak. Gitu. Seperti itu ya Pak Pras ya. Nah Pak Pur, ini banyak bantuan sosial, kemudian insentif juga yang diberikan agar masyarakat bisa bangkit begitu ya Pak ya, di tengah pandemi COVID-19. Apa yang sebenarnya harus dilakukan agar kemudian ini bisa dibelanjakan dengan pas, agar UMKM dan juga koperasi itu mereka bisa tetap stabil, Pak? Iya. Jadi memang peran pemerintah terhadap UMKM dan koperasi itu
sudah cukup banyak. Segala apapun sudah diberikan, ya. Apa itu bansos, apakah itu bantuan tunai, apakah itu hibah, kemudian relaksasi kredit, insentif pajak dan sebagainya, termasuk oleh Kementerian Koperasi yaitu BEPUM, ya, bantuan pengusaha usaha mikro, gitu ya. Itu diberikan untuk bagaimana agar supaya teman-teman UMKM yang berproduksi itu bangkit kembali, ya, tanpa harus bersusah payah, gitu ya, untuk mencari permodalan. Toh juga Pak Presiden sampaikan ada KUR, ya, KUR yang disalurkan melalui Bank BRI, melalui Bank BNI, melalui Bank Mandiri, termasuk Bank Mandiri Syariah, gitu ya, itu cukup membantu, ya, cukup membantu karena memang sangat ringan bunganya maupun persyaratannya, tanpa jaminannya pun kan, gitu ya, itu dilakukan. Nah, itulah pemerintah itu memberikan ruang. Bahkan kami punya dagulir, ya, melalui lembaga pengelola dana bergulir, LPDB. Itu diberikan dengan program PEN-nya, ya, pemulihan ekonomi nasionalnya itu dengan bunga 3%, ya, gitu ya. Itu sudah diberikan oleh LPDB kepada koperasi kepada koperasi di Jawa selama program PEN ini. Itu sudah mencapai itu tadi kurang lebih hampir 300 miliar, ya, di Jawa Timur, ya, untuk 22 koperasi di tahun 2020 dan 2001 ini baru ada 6 kan, gitu ya, tapi itu sudah lumayan. Jadi peran itu sangat tinggi. Bank Jatim juga, Bank UMKM itu juga telah memberikan kontribusi juga yang positif terhadap permodalan pada koperasi dan UMKM. Bahkan ketika pandemi ini juga kami juga ada pendampingan kepada teman-teman UKM. Bagi mereka yang memang tidak bisa membuat permohonan atau kesulitan, saya ada tenaga pendamping di lapangan. Itu mendampingi mereka bagaimana dia menyuluh, termasuk bagaimana buat laporan keuangan dan bagaimana mereka membayar pajaknya. Ada tenaga pendamping kami yang memang kami latih untuk itu. Nah, ini tidak ada kata sulit untuk itu, walaupun memang saya katakan tadi belum semuanya bisa menyentuh di 9,78 juta itu. Jadi bertahap, berjalan terus ini, bergulir terus ini, sehingga teman-teman ini mampu untuk menggeliat lagi, mampu untuk bisa bangkit lagi untuk memproduksi, dan pasar tidak usah khawatir, sudah tersedia. Nah, tapi Pak Pur, kemudian oke lah, pasarnya sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kemudian peran dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur agar program Jatim Bejo ini tidak terkesan minim sosialisasi seperti itu? Ya, jadi begini, kami memang selalu bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan sosialisasi kepada teman-teman UMKM dan koperasi, baik itu secara virtual maupun secara langsung, supaya teman-teman UMKM itu bisa mengikuti program dari pemerintah yang disiapkan ini melalui Jatim Bejo itu. Jadi kami memang tidak henti-hentinya untuk selalu mengkurasi, selalu menambah UMKM yang memang siap untuk masuk ke Jatim Bejo ini. Di Jatim Bejo ini tidak sulit, tapi tidak bayar, bahkan dilatih, gitu ya. Bahkan dilatih bagaimana caranya untuk bisa menghitung, gitu ya. Jadi tidak ada kata sulit, ya, bagi UMKM untuk ikut dalam program. Tentunya kami memang harus lebih peduli, lebih banyak melakukan sosialisasi kepada teman-teman UMKM kami dan kepada koperasi itu, Mbak Tika. Jadi mereka tahu lah, oh ada Jatim Bejo yang itu sangat membantu, gitu ya. Maka itu menjadi tugas kami, tugas saya untuk mensosialisasikan kepada koperasi dan UMKM ikut terlibat di dalam pasar yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari BPJ, terutama oleh Bu Indah yang luar biasa ini, ya. Inovasinya luar biasa ini, gitu. Betul. Ya. Nah, Bu Indah, seperti apa teman-teman dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri untuk terus mengembangkan begitu Ibu, ya, marketplace Jatim Bejo ini sendiri? Ya, jadi memang kedepannya kita memang
karena sudah banyak ya kabupaten kota yang bergabung dengan Jatim Bejo, udah 14, karena akan bertambah juga, penyedia juga bertambah harus banyak. selalu bertambah ya Bu ya. Otomatis kami juga harus memperbarui aplikasi ini, bisa lebih update kan seperti itu, lebih mudah untuk bisa dijangkau baik oleh organisasi perangkat daerah di lingkup kami maupun oleh penyedia sendiri selaku UMKM ya. Dan kami pun juga ingin nanti ini berkembang. Sekarang masih berbasis web ya. Kami nantinya ingin ini berbasis Android. Nah, bisa lewat handphone kan jadi lebih mudah. Dan juga memang sekarang pembayarannya sudah lewat transfer payment. Tapi kami menginginkan itu bisa lewat virtual account seperti itu. Dan ini juga nanti berkembang sehingga memudahkan untuk organisasi perangkat daerah sendiri bisa dalam hal membayar pajak. Jadi kalau dimudahkan membayar pajak, orang langsung rajin. Nah seperti tidak ada lagi tunggakan pajak. Karena memang sosialisasinya juga menyenangkan begitu ya, dan pemahamannya juga mereka bisa dapat. Nah Ibu, ini untuk sistem pembagiannya sendiri dalam marketplace ini maksudnya seperti apa? Pembagian terkait nanti kalau mereka yang bergabung begitu ya dalam marketplace ini bagi hasilnya atau jadi begini, penyedia dari UMKM yang bergabung dengan Jatim Bejo ini sama sekali untuk bergabung tidak dikenakan biaya, dan juga untuk pembayaran langsung tidak ada fee, jadi bebas, murni hasil setelah dipotong pajak masuk ke penyedia secara langsung, tanpa ada rekening penampungan. Lah, kan memang niat Ibu Gubernur untuk menggeliatkan UMKM. Jadi nggak usah khawatir ya terkait Insya Allah nggak usah khawatir untuk itu. Yang penting apa kata Pak Pur, Jatim tambah cetar, semakin cetar. Nah, yang tidak kalah penting ini Pak Pras, teman-teman di UMKM sudah mendapatkan pendampingan juga tentunya ya dari teman-teman di DJP, khususnya Kantor Pajak Pratama Madiun begitu. Ini kalau teman-teman di koperasi sudah ada konsep seperti apa, dan teman-teman di Kantor Pajak Madiun sudah menggandeng siapa untuk kemudian memberdayakan agar teman-teman SDM koperasi ini semakin paham ya mengenai perpajakan, manfaatnya pajak itu sendiri. Bagaimana? Terima kasih. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, memang bagaimana kita memberdayakan UKM, kemudian harapannya nanti UKM ini tadi sadar untuk membayar pajak. Jadi kita sudah saat ini Satker di Kementerian Keuangan itu ada Bea Cukai, kemudian KPPN, KPKNL, dan Bea Cukai ini tahun lalu juga sudah memberikan asistensi kepada pengusaha yang ada di wilayah Madiun Raya sana itu untuk membantu mereka untuk melakukan ekspor. Ada sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian kita juga sudah menggandeng dengan Kadin dan pemerintah dari OPD di Pemda juga. Nah, Kadin ini malah kemarin sudah kita bikin forum pemberdayaan UKM Kota Madiun. Nah, dari pemberdayaan tadi mereka sudah membentuk satu koperasi pendekar. Nah, karena Madiun identik dengan kota pendekar ya, makanya itu tidak ada kepanjangannya Ibu, jadi koperasi pendekar. Jadi karena ada pendukung-pendukung tadi itu, akhirnya kemarin kita untuk membuat laporan SPT itu malah lebih mudah gitu loh, karena ada sinergi dengan Kadin tadi, sehingga justru Kadin lah yang mendorong para pengusaha-pengusaha tadi itu, ayo kita tertib pajak, lapor pajak bersama gitu. Baik, luar biasa Pak Pras. Oke pemirsa, masih ada segmen terakhir dalam program Dialog Khusus kali ini. Dialog Khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan kembali hadir sesaat lagi pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Dialog Khusus yang dipersembahkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik Pak Prasetyo, pada kesempatan ini apa sih yang ingin disampaikan begitu ya oleh Kepala KPP Pratama Madiun Pak, ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pajak khususnya kepada teman-teman UMKM dan juga koperasi khususnya di Jawa Timur ini Pak Pras. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur juga Bu Endah bahwa banyak sekali lah
manfaat-manfaat yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku-pelaku UKM. Jadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pur, jangan takut dengan pajak gitu ya. Apalagi sekarang dengan ada dukungan dari Pemda, bagaimana para pelaku-pelaku usaha ini bisa lebih patuh kepada pajak gitu. Ya. Biasanya kalau sosialisasi melalui proksi-proksi saluran-saluran yang bukan dari pajak itu biasanya mereka lebih merasa lebih pas gitu daripada orang pajak sendiri yang mensosialisasikan. Apalagi kalau tadi di Pak Pur ada pendukung, ayo bikin laporan pajak gitu, sehingga akhirnya para pelaku UKM tadi jadi lebih patuh. Intinya sih yang disampaikan Pak Pur betul, bahwa tidak perlu takut dengan pajak, karena memang pajak itu memang kewajiban kita semuanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga semuanya dari pajak juga gitu. Baik Pak Prasetyo, terima kasih. Ibu Indah, apa yang masih menjadi sorotan dari teman-teman di Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan e-marketplace Jatim Bejo ini? Ya, jadi intinya kita kembali kepada tujuan semula ya, untuk menggeliatkan UMKM sebagai penopang ekonomi di Jawa Timur. Ya, intinya kita perlu untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada, yang bergabung di Jatim Bejo, sehingga otomatis kami sudah melakukan pendataan terkait dengan vendor-vendor yang ada di Jatim Bejo. Nah, untuk kami serahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM untuk dilakukan pembinaan terkait dengan masalah packagingnya, terkait dengan higienisnya bagaimana, terus permodalannya. Nah, ini kan juga perlu ada pembinaan tersendiri. Untuk kemudian semakin mengembangkan dan menumbuhkan kualitas untuk bersaing di ini. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan Ibu, pesan untuk teman-teman UMKM ya melalui Jatim Bejo? Saya kira kami menginginkan bertambah banyak penyedia dari UMKM yang bisa bergabung di Jawa Timur belanja online, baik itu yang ada di Surabaya ataupun untuk seluruh Jawa Timur, sehingga nantinya ini juga bisa mengembangkan kompetensi ya dari UMKM sendiri, dan juga ini bisa menjadi bentuk sinergi dalam pemerintah, di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mendorong bagaimana UMKM bisa berkembang sebagai penopang ekonomi di Jawa Timur. Iya, Pak Purnomo, seperti apa terkait dengan pembinaan tadi? Iya, jadi memang betul disampaikan dengan Bu Indah tadi, ketika teman-teman UMKM itu dan koperasi itu sudah bisa masuk dalam Jatim Bejo, bukan berarti terus bisa langsung gitu ya. Jadi masih ada pembinaan dan pelatihan oleh Bu Indah gitu ya. Dilatih, kemudian ketika ini masih belum masuk dalam kurasinya, itu nanti Bu Indah menyerahkan kepada kami. Pak Pur, ini kurang ini. Oke, saya melalui klinik kami atau melalui BDC kami, itu kami latih mereka. Apakah itu kemasannya kurang bagus, sertifikasi dalam suatu produk kemasan itu kurang lengkap gitu ya, terutama halalnya gitu ya, itu kami lakukan pendampingan dan kami lakukan fasilitasi untuk itu, supaya betul-betul ini bisa masuk ke Jatim Bejo tadi. Maka kita gayung bersambut, kita rembuk nyekruk, nah gitu ya. Makanya dengan Pak Pras di DP ini saya sangat intens sekali. Makanya saya ingin mengajak kepada teman-teman UMKM ya, malam ini saya ngajak kembali, mari teman-teman yang belum punya NPWP segera urus NPWP-nya dan tetap laporkan pajaknya itu, walaupun toh itu seberapapun gitu ya. Jangan takut terhadap pajak. Yang penting lakukan sesuai dengan prosedur. Saya aku yakin apa yang teman-teman lakukan untuk itu akan berbuah manfaat yang luar biasa. Seiring dengan semangat Ibu Gubernur dalam Jatim bangkitnya gitu ya, maka saya mengajak teman-teman koperasi dan UMKM, ayo bangkit, lebih bangkit dari semangat yang sudah ada selama ini untuk menuju suatu proses dan suatu keberhasilan yang diinginkan bersama-sama. Saya mengajak teman-teman, ayo kita jadikan pertarung di dunia perdagangan ini. Jangan takut terhadap apa yang tidak perlu ditakutkan dalam hal ini. Yang penting sesuai koridor, kami ada di tengah-tengah teman-teman UMKM,
untuk melakukan pendampingan dan bimbingan. Tentunya dengan semangat Jatim bangkit, saya mengajak UMKM dan koperasi juga bangkit untuk selamanya. Baik, Bapak Mas Purnomo Hadi, terima kasih. Bapak Santoso Dwi Prasetya juga terima kasih. Ibu Indah Wahyuni, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Subandi. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa.